Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Sebelumnya yang saya hormati takmir masjid beserta semua hadirin, Bapak Ibu jamaah sholat subuh Ahad pagi yang berbahagia. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Semoga tempat yang ditempati ini, masjid yang ditempati ini, masjid yang berkah. Rabbi anzilni munzalan mubarakah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Wa anta khairul munzilin, dan Allah lah sebaik-baik dari pemberi keberkahan tersebut. Bapak Ibu jamaah pada subuh Ahad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini saya kira tepat kita coba membahas tentang puasa Ramadan. Karena Rebo, lusa atau Kamis kita menunggu, terserah. Kita akan melaksanakan salah satu dari rukun Islam, yaitu puasa Ramadan. Sungguh alangkah indahnya, dan saya kira sudah tepat sekali menjelang-jelang ini kita mengingat kembali tentang puasa Ramadan tersebut. Pertama, satu ayat kunci bahwa ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan alaikum bagi kalian asyamu, yaitu puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana yang telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. La'allakum ini bisa dimaknai adalah dengan untuk tujuan atau untuk harapan tattaqun, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian, konsep takwa ini kalau kita pelajari di dalam Al-Qur'an, posisi takwa itu seperti apa? Maka Al-Quran menjelaskan, maka natut takwa, jadi tempat atau posisi makanah takwa itu pertama, dia adalah al-wasiyatu likulli ummah. Jadi seluruh umat sejak dulu sampai hari ini, menurut Quran, itu salah satu tujuan Allah mengutus para rasul adalah al-wasiyatu likulli ummah. Takwa itu adalah merupakan wasiat dari semua umat. Kata takwa itu sebenarnya apa? Takwa itu adalah al-khauf wal khosyah. Jadi artinya takut. Takut seperti apa? Khosyatullah biimtitsali awamirih. Jadi takut kepada Allah dengan cara apa? Melaksanakan perintah-perintah beliau, wajtina binawahihi, dan menjauhi larangan-larangan beliau. Jadi kalau selama ini ada orang bilang wali Allah itu nggak boleh takut, kita harus takut, terutama takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Cara takut itu kembali lagi ke perintah awal tadi, menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Jadi ketika hari ini kita diperintahkan puasa Ramadan agar supaya kalian bertakwa, kita fahami bahwa anjuran atau tujuan bertakwa seluruh ibadah kita
itu tidak hanya diperintahkan kepada kita umat Islam di bawah uh, Rasulullah Muhammad SAW, tetapi seluruh umat-umat sebelumnya juga diperintah untuk al-wasiyatu likulli ummah, untuk bertakwa. Yang kedua, bahwa kedudukan bertakwa itu adalah al-hadfu mushtarikun, sebagai tujuan bersama-sama umat. Ini ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Sementara al-wasiyatu likulli ummah kita temukan di dalam surah 4 ayat 131. Apa kedudukan ketiga dari bertakwa menurut Al-Quran? Bahwa takwa itu kedudukannya adalah sebagai mikyasan, sebagai ukuran, mikyas lil qurbi wal bu'di anhu. Jadi takwa itu adalah sebagai timbangan, sebagai ukuran jauh dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita itu mau beli rambutan, tentu kita tahu timbangannya adalah kilo. Kalau bersak-sak bisa kuintal, kalau trek-trek bisa ton. Kita tidak bisa menimbang pakai meteran. Beda dengan kalau kita beli tali. Beda kalau kita beli kain. Timbangannya beli berapa? 2 meter, 5 meter. Jadi semua itu ada timbangan, ada ukuran. Rasulullah juga misalnya kalau kalian menikah, tanda ukurannya kira-kira itu ada 4. Lijamaliha, kecantikan atau ketampanannya kamu, performennya kalau hari ini. Linasabiha, dari keluarga yang baik. Limaliha, dari harta atau dia punya pekerjaan atau tidak. Dan lidiniha, dari agama atau akhlaknya. Ini timbangan. Jadi semua itu kalau tidak bisa ditimbang secara material, maka ada timbangan yaitu berupa tanda. Nah, takwa itu adalah timbangan untuk menimbang seseorang itu dekat atau jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah tentu contoh cara bertakwa itu kita tidak boleh lari dari satu uswah yaitu Rasulullah Muhammad SAW, diikuti oleh para sahabatnya, diikuti oleh tabi'in, diikuti oleh tabi'ut tabi'in, sampai kemudian diikuti oleh orang-orang soleh sampai hari ini. Dan tentu orang-orang soleh ini harus ditimbang dengan orang soleh sebelumnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kemudian hukum Islam tidak ada bedanya dengan hukum hierarki yang ada di negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. Hukum tertinggi adalah Pancasila. Pancasila turun ke bawah Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Di bawahnya Undang-Undang Dasar 45 adalah undang-undang. Undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. DPR, Presiden yang membuat undang-undang kok bertentangan, maka masyarakat boleh mengajukan ke komisi yudisial, komisi apa? Ke MK, Mahkamah Konstitusi. Kok ini kok bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45? Dan sama di dalam kita bahwa hukum tertinggi kita adalah Al-Quran, diikuti oleh Sunnah Rasul, kemudian diikuti oleh tinjauan pustaka ijma', kemudian diikuti dengan metode-metode kias dan sebagainya. Itu harus urut, tidak boleh saling berbeda. Kenapa harus ada hukum-hukum baru? Karena umat ini mengalami perubahan. Ada hal-hal baru yang tidak pernah, yang belum dialami oleh Rasulullah SAW. Itulah yang disebut dengan hasil ijtihad. Berikutnya adalah khairuz zat, bahwa kedudukan
takwa itu adalah sebaik-baik bekal. Dan yang kelima adalah khairul libas, sebaik-baik pakaian. Dan yang keenam adalah asasul bina, asas bangunan. Saudara sekalian, terkait dengan Rasulullah SAW tadi, terkait dengan para pendahulu ulama, ya tentu kita bisa mengukur. Masa kemudian tidak sholat, mengaku dia paling bertakwa. Karena takwa ini adalah timbangan jauh dan dekatnya seseorang dengan hamba. Jadi tetap harus ada timbangan. Kemudian berikutnya, bagaimana Quran semua itu kembali lagi adalah innamal a'malu binniyah. Semua itu harus ada niatnya. Niat itu kalau bahasa hari ini itu adalah kesadaran. Jadi manusia itu tidak boleh melakukan apapun itu tidak dengan kesadaran. Jadi kalau orang petani, pedagang, dia itu manusia, ini kata ilmu, Pak. Kalau dia ngopi, dia sadar bahwa dia ngopi. Di dalam agama itu sama, Pak. Innamal a'malu binniyat. Bahwa semuanya itu harus ada tujuan. Makanya orang-orang yang dianggap tidak punya tujuan, maka dia terbebas dari syariat. Siapa itu? Anak kecil belum akil balik. Itu dianggap dia nggak tahu, nggak punya tujuan. Jadi kesana kemari itu nggak punya tujuan. Makanya dia dibebaskan dari syariat. Yang kedua apa misalnya? Orang pikun. Dia nggak tahu, sudah makan bilangnya belum makan. Kan nggak punya tujuan dalam hidupnya. Orang majnun, atau kalau bahasa kedokteran, orang gila lah, sarafnya putus. Kenapa dia dibebaskan dari syariat? Karena dia tidak tahu dirinya dan dia tidak tahu tujuan. Maka Bapak Ibu sekalian, kita ini orang yang mukallaf, yang dibebani oleh syariat. Ingat, salah satu beban itu kita dibebani karena akil balik, karena mukallaf, karena punya akal, karena bisa menentukan, karena mempunyai tujuan apapun yang kita lakukan. Makanya ada orang itu dia nggak gila, tapi melakukan sesuatu nggak ada tujuannya, nggak ada niatnya. Ya, saya kira ini bukan gila permanen, tapi dia, kalau bahasa orang sekarang itu zombie. Melakukan sesuatu berdasarkan stimulus, tanpa berpikir, tanpa tahu tujuan bahwa dia melakukan hal tersebut. Maka sama halnya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kok menyuruh kita puasa Ramadan? Pasti perintah Allah, larangan Allah, basyira wa nadhira. Pasti ada tujuan dan pasti ada sesuatu yang dimaksud. Apa basyironya itu? Ketika Allah memerintahkan agar kamu menjadi orang bertakwa, pasti kenapa aku harus bertakwa? Pasti akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran, balasan orang-orang yang bertakwa adalah pertama, dia akan diberkahi, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi pengetahuan oleh Allah. Bisa dilihat di dalam Al-Baqarah 282. Jadi kalau kita takut kepada Allah, maka kita akan diberikan ilmu oleh Allah. Ilmu ini tidak hanya ilmu agama, tetapi kita diberikan kecerdasan di dalam kehidupan ini. Kemudian yang kedua adalah al-barokah, keberkahan. Maka ketika orang kemudian mencari keberkahan di makam-makam, mencari keberkahan di gunung-gunung, bukankah Quran sudah bilang salah satu keberkahan itu adalah jadilah orang bertakwa? Loh, kalau sudah bertakwa dan Quran sudah bilang, Allah sudah berfirman, kamu itu hidupmu berkah, ini tinggal bagaimana kita takwa yang benar untuk mencapai keberkahan. Gitu loh. Jadi kalau sudah Allah memerintahkan, Allah sudah memberitahu, kalau kalian bertakwa kamu akan mencapai keberkahan, ya berarti kita itu bertakwa mencapai keberkahan.
Kalau kita kok merasa tidak berkah, nah ini ada apa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kemudian yang ketiga adalah Al-Furqan. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mereka bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Saya kok belum bisa, Pak. Saya kok belum bisa. Ya berarti ketakwaan kita harus dipertanyakan. Berikutnya adalah Al-Ghufran, pengampunan. Duh Gusti, kula niki dosane kathah. Duh Gusti, kula niki biyen nglakoni elek, kula nyedhi sepuro. Nah, sekarang dapat rumus. Carane disepuro Gusti Allah, ya takwa. Berikutnya al-makhrajah. Jalan keluar dari setiap kesulitan. Semua yang saya sampaikan ini saya ambilkan dari Al-Qur'an, Bapak. Jadi kalau kita tuh kok sulit sekali, apakah itu rezeki kita, rumah tangga kita kok bertengkar terus, coba teliti. Apakah keluarga kita sudah bertakwa atau belum? Al-makhrajah. Dan tentu saja kita tidak bisa seperti hukum fisika ketika atau matematika 1+1 sama dengan 2, itu abstrak. Kita tidak bisa seperti hukum fisika, kita melempar langsung jatuh ke bawah. Allah itu lembut, latif. Jadi semuanya itu akan terbentuk, ada misteri, ada proses. Kita lakukan aja yang terbaik menjadi orang-orang bertakwa. Kemudian berikutnya adalah ar-rizqun, rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan banyak sekali saya melihat sarjana nyari rezeki kok angel tenan. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri kita kepada Allah dan nanti kita tahu bahwa salah satu dari puasa Ramadan ini sebenarnya satu hal adalah memperbaiki ibadah kita itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita itu bersedekah, ya 9 boleh diketahui orang, tapi harus ada 1 yang tidak boleh diketahui orang. Hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Untuk menghindari dari riya dan ujub. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, jangan semuanya diberitahu orang. Ada hal yang hanya diri kita dan Allah yang tahu. Ya paling pol dengan istri. Bahkan kalau bisa istri itu tidak tahu. Tapi tentu ini adalah amalan-amalan yang baik. Seperti memberi sedikit orang atau apa. Kalau bisa istri juga nggak tahu. Ya artinya tidak banyak, tidak mengganggu yang lain. Membantu orang lain. Jangan sampai ada orang lain tahu. Ya. Kenapa? Nanti kita tahu bahwa itulah hikmah dari puasa Ramadan, bahwa puasa Ramadan mengembalikan orang ihsan, ibadah di dalam hatinya hanya Allah yang tahu. Bagaimana tidak? Kita itu bebas minum, coba pintu kita ditutup aja, bebas makan, tidak ada orang tahu. Tapi kenapa kita tidak mau makan, tidak mau minum? Karena kita di puasa Ramadan itu Allah Maha Tahu. Jadi kita dilatih di puasa Ramadan itu, eksistensi keberadaan Allah itu ada di dalam diri kita. Makanya ketika orang selama ini banyak orang syiar agama tanpa menghadirkan Allah, puasa Ramadan salah satu tujuannya adalah agar kalian bertakwa, dan ciri orang bertakwa tadi, semua sendi kehidupannya adalah Allah, Allah, Allah. Fisiknya dia sholat, tapi tidak lupa tujuan dia sholat adalah Allah. Fisiknya dia bersedekah, tapi dia tidak melupakan bahwa sedekah itu adalah untuk dirinya dan untuk Allah. Nah, tentu ini beda.
Hanya hatinya dan Allah yang tahu. Kalau fisik semua orang bisa menyaksikan, tetapi kalau hatinya dan Allah yang tahu, hanya Allah hatinya, hanya Allah yang tahu. Apakah saudara ikhlas atau tidak? Puasa sebenarnya dari seluruh ibadah intinya adalah mengembalikan hati kita, menghadirkan Allah di dalamnya. Nggak ada bedanya. Kita juga sama kan, sholat wajib, ya adalah sholat sunnah misalnya terawih. Ya, adalah nanti misalnya Lailatul Qadar, satu malam yang sangat istimewa. Adalah perbedaan. Adalah siang hari kita nggak boleh makan, ya karena kita puasa. Ada. Tetapi dari seluruh ibadah itu, bahwa untuk yang lain pahalanya saya katakan, tapi untuk puasa hanya aku yang tahu. Banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa, kecuali hanya haus dahaga. Ini menunjukkan bahwa betul-betul puasa, fokus kita, hati kita, itu adalah ke titik yang namanya pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, apa saja balasan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa? Al-yusra, ia akan diberikan kemudahan dalam segala urusan. Kemudian yang berikutnya adalah takfirus sayyiat. Orang-orang ini akan ditutupi oleh Allah dari atas aib-aib yang dia lakukan. Ta'zimul ajr, diberikan pahala yang agung. Dan kemudian berikutnya adalah mahabbatullah, mendapatkan cinta dari Allah. Jadi Allah sudah menjelaskan kunci-kunci itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau selama ini bagaimana ya Ustadz? Bagaimana Pak biar dicintai oleh Allah? Ya takwa. Nggak ada yang lain. Bagaimana ya kita itu diberi kemudahan takwa? Ya. Banyak orang bilang, ya Allah berikanlah hamba hidayah. Sebenarnya hidayah, petunjuk, hidayah itu sudah diberikan Allah berupa kitab suci. Nah, tinggal kita memang butuh hidayah dan taufik. Hidayahnya sudah tahu, sudah mendengarkan ceramah, sudah mendengarkan, tetapi kok taufik greget untuk melakukan hidayah itu, inilah yang kemudian disebut dengan hidayah taufik. Makanya siratal ihdinas siratal mustaqim itu tidak hanya siratal mustaqim dalam bentuk hidayah ilmu, tetapi betul-betul punya greget, digerakkan oleh Allah mau menjalankan ilmu tersebut. Berikutnya adalah ma'iyatullah. Orang-orang yang bertakwa, mereka akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-khirsu anil kid, kemudian dijaga dari tipu daya. Al-khirsu anil ando'fid zuriyah, dijaga keturunannya dari keturunan yang lemah. Sababu qabulil amal, sebab diterimanya amal. Warithatul jannah, pewaris surga. Kemudian al-hurmah, masuk surga dengan kehormatan. Saudara sekalian, saya tidak bisa menjelaskan satu persatu, tapi semua yang saya sampaikan ini merupakan pengetahuan bahwa semua itu kita ambil dari Al-Quran. Jadi ada sekitar 16 apa buah, apa manfaat dari kita bertakwa. Jadi kalau kita simpulkan pertama, bahwa kita tahu kenapa itu, apa sih takwa. Jadi takwa adalah jalan yang membedakan antara kita dengan orang-orang selain kita. Antara muslim dan non-muslim. Bahwa takwa, aku punya Allah, aku takut kepada Allah dengan menjalankan seluruh perintah dan menjauhi seluruh larangannya. Kenapa aku harus melakukan itu? Kita sudah tahu. Semua umat-umat terdahulu juga diperintahkan bertakwa. Jadi takwa sama dengan puasa Ramadan tadi. Kutiba alaikumusiyam, sama perintahnya. Cuma caranya puasa yang berbeda. Ini loh. Syariatnya berbeda. Makanya di dalam Quran itu ada satu pesan yang sama,
Apa itu? La ilaha illallah. Nabinya bukan Muhammad, Nabi pada saat itu sendiri. Dan berikutnya, saya sekarang sudah tahu bahwasanya saya, kenapa aku harus bertakwa? Harus ada niat. Dan salah satu ngomong niat, itu harus tahu tujuan. Niat tanpa tujuan ya susah. Ya. Saya niat berkebun, saya niat ke sawah, ya pasti ada tujuan. Apa nanti saya ke sawah? Mau delok-delok tok, mau ngarit, mau macul, sudah punya gambaran tujuan. Dan hari ini kita punya gambaran tujuan. Kalau selama ini kita misalnya bagaimana diampuni Allah, takwa. Bagaimana agar rezeki kita ini bisa mudah, luas, takwa. Bagaimana diberikan kemudahan, takwa. Bagaimana kita diberikan keturunan-keturunan yang baik, takwa. Bagaimana kunci masuk surga, takwa. Jadi ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika khutbah Jumat, pesannya ya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwa, bertakwa. Jadi kita dekatkan diri Allah dengan cara apa tadi? Ya semampu mungkin untuk berkomitmen untuk menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Dan sebuah penelitian, puasa Ramadan itu, warung-warung itu semakin laris. Kalau nggak puasa Ramadan cuma 2 kilo, 3 kilo beras, puasa Ramadan itu bisa 10 kilo. Dan itu penelitian, kalau terutama pengamatan aja nggak usah penelitian. Terutama di warung-warung di dekat-dekat rel-rel kereta api itu penuh. Dan yang penuh bukan orang tua tetapi anak-anak muda. Jadi kalau sekarang punya anak muda, punya suami gitu, wis pinter. Metu, mari ngono jajan, mari ngono mulai. Engko koyok-koyok lambene digaringno. Aktingnya pinter orang sekarang. Jadi semakin banyak pemuda-pemuda terutama, ini beberapa ini pengamatan. Jadi semakin warung terpencil, semakin ramai. Ya. Nggak usah jauh-jauh, kita depan sini aja full. Yes, lakum dinukum waliyadin. Nggak usah seperti FPI harus membubarkan. Nggak ada itu. Ya sudah, kalau mau nggak silahkan. Dakwah itu nggak usah, marah-marah itu nggak usah. Dakwah itu cukup menyampaikan. Diterima monggo, nggak diterima monggo. Nggak usah ada target. Karena apa? Kita itu sudah negara kesatuan, ya targetnya biar diatur oleh MUI, biar diatur oleh Kemenak. Kita masyarakat biasa yang membantu, kewajiban kita adalah menyampaikan semampu kita. Kalau nggak mau ya silahkan. Kita sudah gugur. Kalau mau ya monggo. Jadi tidak boleh ada kekerasan atas nama rakyat. Tidak boleh ada kekerasan atas nama masyarakat. Nanti akan menjadikan masalah-masalah berikutnya. Tidak usah dakwah itu marah-marah, itu tidak usah. Dan tidak boleh. Tidak boleh itu. Biasa saja. Lagian kita kan hanya diperintahkan untuk berdakwah. Jadi kita gunakan kebajikan, kita gunakan hikmah, akal sehat yang baik. Bapak Ibu sekalian yang dihormati, yang berbahagia, ini sekitar jam 5.15, saya lupa, ini sampai jam berapa ini ya? Hah? Setengah 6, ya. Jadi setengah 6. Saya sedikit tambah materi, tadi itu sudah saya siapkan di HP. Materi sedikit tentang puasa tadi ya. Jadi yang penting tadi saya ambilkan dari paling langsung kesadaran niat bahwa aku harus berpuasa. Kita rinci Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah saya katakan bahwa puasa Ramadan adalah barometer keimanan ya. Jadi puasa Ramadan
adalah barometer keimanan bagi hamba. Kemudian puasa Ramadan itu adalah rukun Islam. La'allakum tattaqun tadi, la'alla bisa menjadi taklil, tujuan, atau taroji atau harapan. Jadi kalau sekarang itu berarti aku puasa besok itu tujuannya apa? Ben menjadi orang bertakwa. Jadi puasa Ramadan itu madrasah. Jadi kalau sekarang madrasah itu sekolah. Jadi pelatihan 1 bulan. Yang penting itu outputnya. Outputnya menjadi apa? Orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu apa? Menjalankan perintah Allah. Contohnya biye, ya rukun Islam nggak usah ngel-ngel. Sholatnya apa semakin sregep. Ya. Kemudian yang perlu bahwa nanti di bulan puasa Ramadan buka-buka kitab Qur'annya lagi. Selama ini kita ini punya kitab suci, tapi kita itu kalau ngaji ke orang, kitabnya orang, kita nggak pernah ngaji firman-Nya Allah. Maka puasa Ramadan itu ya dibuka-buka. Ya, kalau nggak bisa artinya sama terjemahnya, yang pendek-pendek atau apa. Ya, kalau bisa tidak hanya membaca. Ya, sudah waktunya kalau yang tua-tua ini nggak apa-apa lah dapat 1, 2, 3 ayat. Kalau bisa Quran yang ada tema. Jadi kan ada itu tema itu. Kadang 2 ayat, 3 ayat, 5 ayat. Jadi biar 1 paragraf gitu ya, 1 tema. Kalau yang kecil-kecil tidak apa-apa, baca saja itu. Kenapa, Pak? Semua itu bahasa, Pak. Apa bedanya kita dengan burung beo? Assalamualaikum, assalamualaikum, tapi dia nggak tahu maknanya. Kalau kita baca Quran bolehlah untuk anak-anak, bolehlah. Tapi kita yang tua-tua ini kalau bisa membaca Quran sekaligus tafsirnya atau terjemahannya. Saya itu dosen tafsir, Pak. Cuma saudara mau minta tafsir apa? Cuma kan ini kan hanya kultum aja. Cuma saya di Mojokerto ini nggak begitu membahas tafsir. Sementara saya itu dosen tafsir saya itu. Jadi di sini bahasnya masyarakat. Jadi begitu ya. Jadi 1 tema itu aja. Jadi dinaikkan grade-nya untuk membaca biar anak-anak lah. Biar moco orang ngerti maknanya. Kalau nggak tahu maknanya kan ya nggak bisa paham. Saya ketemu mahasiswa Madura, tetetuet, opo ya ora paham ya. Kalau saya nggak paham bagaimana saya meresapi, kamu tuh ngomong apa? Mau menangis, mau curhat, kamu mau apa? Karena saya tidak paham bahasa. Semua itu bisa dipahami melalui bahasa. Kalau bahasa tidak paham, ya kita nggak paham. Makanya kadang-kadang besok ada waktu sedikit, sholat, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, ku artine apa ya? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, ku artine apa? Oh wis seru iki sing goro sing ndi iki? Maca ayat, maca surat pendek, apa ya artine iki? Ya, sekarang ini mudah sekali, nggak seperti dulu. Ya, sekarang ini mudah. Ya mungkin awal-awal belajar sendiri nanti ditaskeh orang-orang yang tahu apa benar maknanya ini tapi ya. Tidak harus, saudara. Sekarang mudah, sudah ada terjemah, sudah ada. Jadi tinggal ini aja, tinggal dipelajari. Jadi kenapa? Karena Rasulullah SAW di Ramadan terutama beliau sangat fokus dibimbing oleh Jibril untuk mengkaji Al-Quran. Ya. Wa kana Jibrilu yalqahu, Jibril menemui Rasulullah fi kulli lailatin, di tiap-tiap malam min Ramadana, dari Ramadan, fayudari suhul Quran, Jibril bertadarus Al-Quran bersamanya. Ya, tentu karena berbahasa Arab ya pahamlah. Masalahnya kita itu bukan orang Arab itu.
Jadi kita ya memang beda. Nggak usah jauh-jauh, kita ke Sunda gitu aja, kadituk kadina ora paham apa maksudnya. Inilah yang kemudian untuk hal-hal yang biasanya kita lakukan setiap hari, terutama bacaan-bacaan sholat, terutama doa-doa yang kita lakukan, kalau bisa mulai belajar sama artinya. Kenapa? Kalau tahu artinya kan paham. Kalau paham bisa meresapi. Kalau nggak tahu artinya omong kosong bisa meresapi. Suruh tumak nina nggak bisa, nggak tahu artinya kok. Wes mau acting tok. Jadi kalau dia itu menangis, nangisnya itu nangis artis acting. Kenapa Pak? Karena nggak bisa, nggak tahu maknanya. Acting itu kadang-kadang nggak melibatkan hati, dia bisa menangis. Tapi beda dengan orang-orang yang dia tahu apa maunya, kemudian dirasakan, difahami, itu beda. Nah, kita sudah naik tingkatan yang pendek-pendek yang biasa sehari-hari aja. Ya, mulai dipelajari ya, dikit-dikit. Kemudian berikutnya, terutama puasa Ramadan, iktikaf. Iktikaf ini betul-betul penghambaan. Wong iktikaf itu wong butuh tenanan. Ketimbang iktikaf nanti dia enak ngene masjid iktikaf. Wis wong butuh iktikaf. Dan iktikaf itu salah satu tanda dia wong butuh nang Gusti Allah. Mau butuh pahala, mau duwe masalah butuh curhat, dan sesekali iktikaf. Ya. Berikutnya bahwa salah satu dari tarbiyah bulan Ramadan ini apa itu? Menghindari qaulaz zur. Jadi malam yada qaulaz zur. Jadi barang siapa yang meninggalkan perkataan azur itu boleh diartikan dusta atau boleh diartikan perkataan ngawur lah, perkataan gak jelas ya. Wal amala bihi, dan mengamalkannya, wal jahli, bahkan bersikap bodoh, falaisa, maka tidak ada lillahi falaisa lai hajati fi ayyada'an tu'amahu wa syarabatan. Jadi tidak ada manfaatnya poso sama wis poso sama apa makan sama gak mangan gak minum ora ono manfaat. Ini menunjukkan bahwa tidak hanya tadi persoalan hati, tapi puasa mendidik kita untuk menjaga lidah, menjaga pikiran bodoh, menjaga perbuatan yang tidak baik. Jadi sampai pikiran itu loh. Ya. Jadi lidah dan sikap kita yang tadi itu, qaulaz zur terutama, ini dihindari. Enak yang ngomong ini ya, melakukan ini biar ini. Kemudian berikutnya adalah, saya yang penting aja ya, menanamkan kepedulian. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkara yang sia-sia dan perkataan keji, sekaligus sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Dan pasti ada apa namanya zakat fitrah itu. Kemudian ini yang saya kira penting bagi orang-orang yang punya duit meskipun sedikit, kalau bisa 1 kali 2 kali lah. Mangfattoro so iman, barang siapa yang memberikan makanan untuk orang yang berbuka, fakana lahu mithlu ajrihi, dapat pahala yang sama persis, ghairu annahu la yanqusu, tidak dikurangi sama sekali min ajris shaim syai'an. Meskipun itu makanan atau minuman juga nggak ada masalah. Jadi siapa yang memberi makanan
Karena di sini nggak dijelaskan makanan boleh juga nggak punya itu, maka minuman juga boleh. Dia memperoleh pahala sama dengan orang. Ini menunjukkan bahwa salah satu hikmah dari puasa Ramadan adalah kepedulian sosial. Jadi kalau kita itu menarik hukum, oke, oleh pahala sing podo. Tetapi kita tarik ke atas lagi, puasa Ramadan mendidik kita untuk peduli kepada orang yang nggak bisa makan dan minum, gitu loh. Yang dia itu kelaparan. Jadi tetap pahala seperti apa itu, tapi ditarik munggah mana. Jadi hikmahnya itu ditarik kembali lagi. Ya. Sama dengan tadi ditarik, kok oleh pahala kamu kalau poso itu bertengkar, berdusta, berbuat buruk, iya. Ditarik mana ke atas, hikmahnya adalah Allah ingin membentuk kamu menjadi orang yang berpikir baik, berucap baik, bertingkah laku baik. Begitu loh. Jadi awalnya itu ada pahala, ada dosa, tapi kita bisa tarik bahwa hikmahnya itu membentuk manusia yang baik. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, semoga Allah merahmati kita semua. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Kemudian meskipun masih terserah nanti bisa mengikuti Rabu atau tidak tahu, saya juga belum tahu. Tapi kita sudah terbesit, ada niat untuk saya tak serius puasa besok. Itu penting. Jadi kita mulai niat, aku tak serius ya puasa. Ya terutama nek wis tuwek-tuwek ini guys. Banyak sekali manfaat. Jadi kalau dulu saya pernah memberikan satu itu, ini menurut dokter, Pak. Jadi poso balekno fisik sing gak bener menjadi bener. Dan itu bukan omongan tapi merupakan penelitian-penelitian. Jadi sing tensine dhuwur, sing pencernaane elek, sing ginjale buruk, sing jantunge gak patek normal, puasa itu bisa mengembalikan kembali. Iku donyone. Ya donyone tetap. Jadi donyone kita tetap bahas, tetapi hikmah di balik donya tadi membentuk diri kita bertakwa untuk akhirat kita juga kita balas. Jadi dua-dua sisi ini harus tetap imbang, harus tetap ada. Jadi begitu luar biasa puasa. Dan alhamdulillah kita mudah-mudahan, kadang-kadang orang kan tidak tahu Pak umur. Mudah-mudahan kita bisa menemui puasa Ramadan dan kita maksimalkan puasa Ramadan tadi. Hal-hal kecil yang tadi saya sampaikan, lebih giat lagi, lebih berkomitmen lagi, lebih punya integritas lagi sebagai, selama ini kan kata integritas, itu kan katanya kayaknya hanya suara kantor, hanya suara orang-orang itu ngomongnya integritas. Wes serang ngurus integritas barek menungso, ya ngurus. Tapi kajian kita hari ini, kita berintegritas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Integritas itu kan satunya hati, pikiran, dan perbuatan. Jadi hari ini kita lebih tinggi ngomongnya. Tidak hanya berintegritas kepada kepala kantor, kepala sekolah, atau kepala kita hari ini niat untuk berintegritas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa namanya muttaqin. Orang muslim, wong Islam namanya muslim, wong iman namanya mukmin, wong ihsan namanya muhsin. Lah orang-orang bertakwa adalah muttaqin. Makanya orang itu wong tua kok sampai menamakan anaknya muttaqin itu hebat itu. Jadi ruh dari segala ruh bahwa tujuan itu adalah muttaqin. Ya, muttaqin itu luar biasa. Tapi sayangnya kok ono biyen wong muttaqin ya gak patek. Ya, berarti kan saya jenenge kok gak sesuai ya, antara harapan dengan kenyataan. Masalah itu. Wong-wong itu sing
Tekel KPK jenenge apik-apik. Ya. Mergo aku wong desa jenenge ra patek Islami ya. Tapi lho dilalah lho, leluhurku Islami jenenge. Aku dhewe gak Islami piye biyen wong tuwa iki. Ini guyonan Bapak Ibu sekalian, mugi-mugi Allah merahmati kita semua. Amin amin ya rabbal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada yang baik dari Allah, yang buruk dari diri saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.